Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala 'umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Jumat ingkang pun tansah mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sadèrèngipun kula dherekaken ngunjuk raos puji dalah syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan, keyakinan, ketakwaan kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Kadang sebagian dari kita ingat dengan Allah itu hanya waktu susah mawon, waktu sakit, waktu kekurangan, waktu dihimpit hutang, waktu dan sebagainya. Baru kita ingat kepada Allah. Tapi bagaimana kita seorang muslim yang baik itu harus bisa mengkondisikan Allah itu ada di dalam hati kita. Baik waktu sibuk maupun lapang, baik waktu sehat maupun sakit, baik waktu keberlimpahan maupun kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala hadir di setiap momen peristiwa dalam hidup kita. Ampun ngantos di hadapan banyak orang, di tengah banyak orang kita terlihat solih, tapi pangapunten waktu sendirian kita banyak maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini menjadi satu momentum yang berbahagia, yang penting untuk kita semuanya agar mensyukuri. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk hadir di majelis yang baik. Kula lan panjenengan sami bersyukur masih punya kawan-kawan yang baik. Karena ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Betapa banyak dari kita maupun anak-anak kita pun dididik saya luar biasa. Dibekali dengan agama, dibekali dengan nasihat-nasihat kebaikan. Tapi begitu lepas dari kita, qadarullah diuji dengan lingkungan yang menjelontrongkan, menjerumuskan itu, sehingga dia ikut di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini penting sekali bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap diistiqomahkan dalam kebaikan, kita tetap diberikan lingkungan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati, untuk menjaga iman ini. Kenapa? Karena kita belajar bagaimana Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau ditempatkan di lingkungan yang baik. Beliau sosok yang baik. Kemudian Allah uji beliau dengan satu perintah, wahai Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Tapi karena ujian yang begitu berat, luar biasa, akhirnya Nabi Adam pun tergoda. Dan singkat cerita beliau dikeluarkan dari surga. Tapi bukan berarti ini menjadi satu dalil kita, Nabi aja seperti itu, apalagi kita manusia, mboten. Tapi bagaimana ini menjadi pelajaran berharga, di mana hadirin rahimakumullah, hari ini kita masih dilibatkan oleh Allah, masih ditempatkan di lingkungan yang baik, masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik. Ini bagaimana kita minta kepada Allah untuk bisa diistiqomahkan, istiqomah sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngertikanipun Allah. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan
berislam. Maka dari sini izinkan kami menceritakan sedikit pengalaman kami waktu mengajar di salah satu tempat yang tidak terbayang kami sebelumnya. Mengajar Al-Quran, alif ba ta, itu kepada di satu tempat yang dulu waktu kami masih nyantri itu nggak kebayang. Wih, kok bisa ya kita bisa masuk di sini, yaitu di rumah tahanan. Waktu pertama kali kami ditawari untuk bisa ngajar di rumah tahanan tersebut, kebayang bagaimana isinya rumah tahanan itu, berbagai macam model dan berbagai macam kasus yang ada. Dan ternyata begitu kita masuk, ternyata benar, begitulah realitanya. Tapi di dalam rutan ini ada satu masjid, kalau tidak salah namanya At-Taubah. Kami melihat betul bagaimana waktu para nabi itu belajar ngaji, alif, ba, ta, dan seterusnya. Itu penuh dengan semangat. Dari matanya kelihatan, Masya Allah. Maka dari situ kami takut kepada Allah. Ya Allah, orang-orang yang pernah mengalami masa-masa jahiliyah mungkin, berbagai kemaksiatan, berbagai kejahatan, keburukan yang mungkin pernah dilakukan. Tapi di tempat itu kami melihat bagaimana para nabi tersebut berusaha untuk memperbaiki diri. Maka hadirin rahimakumullah, dalam hal ini ada satu hikmah yang kami ambil, di mana guru kami mengajarkan sebaik-baik manusia, sesoleh-soleh manusia, tidak ada jaminan dia mati dalam keadaan beriman. Ya Rabb. Tapi seburuk-buruk manusia, sebejat-bejatnya manusia, maka kalau dia mau bertobat, Allah masih menunggu dengan maghfirah, dengan ampunannya. Maka hadirin rahimakumullah, dari satu kisah real ini menjadikan kita berpikir, jangan-jangan hari ini kita masih berbuat baik, tapi di akhir usia kita Allah jerumuskan kita, Allah sesatkan kita di jalan yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang mungkin bisa kita upayakan agar kita iman Islam ini tetap ada di dalam hati kita sampai akhir hayat. Meskipun pangapunten, ada di antara kita yang pernah bermaksiat, ada di antara kita yang pernah terjerumus dalam perbuatan dosa yang begitu dalam. Maka hari ini tidak ada kata terlambat sampai ajal itu di tenggorokan. Maka hadirin rahimakumullah, ada 3 hal yang mungkin bisa kita upayakan. Yang pertama, dalam surah Ali Imran, surat ketiga, ayat 8. Ada salah satu doa yang sangat penting dan perlu kita dawamkan, perlu kita biasakan setiap hari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tolong jangan Engkau gelincirkan hati kami ini ya Rabb setelah Engkau memberikan hidayah. Jangan Engkau gelincirkan kami ini ya Allah setelah kami mudah sholat, mudah makmurkan masjid, mudah ngaji, punya teman-teman yang baik, sedekah nggih enteng, ngibadah gampil. Segala hidayah ini ya Allah, tolong jangan Engkau gelincirkan hati kami ini ya Allah. Tolong tetapkan iman kami ini ya Rabb sampai akhir hayat kami, sampai ajal menjemput kita. Ini penting hadirin rahimakumullah, doa agar bagaimana hidayah itu tetap dalam hati kita. Kenapa? Karena hidayah itu sifatnya tidak selamanya, tapi sifatnya sementara. Belum tentu hari ini kita beriman, nanti malam kita masih beriman. Belum tentu nanti malam beriman, besok itu masih beriman. Maka bagaimana kita tetap berusaha untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman ini terjaga di dalam hati. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita masih pakai doa lagi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wolak-waliin hati mereka, tolong tetapkan hati kami ini ada dalam agamamu ini ya Allah. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tolong tetapkan kami ini dalam ketaatan kepadamu. Ini doa-doa yang bisa kita dawamkan sehingga apa? Sehingga tetap kita diberikan hidayah, dijaga hidayah ini agar tetap sampai akhir hayat kita. Maka yang terakhir yang bisa kita upayakan hadirin rahimakumullah adalah cari kawan baik. Cari circle yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bersama dengan agama temannya. Maka seseorang ketika berteman dengan kebaikan orang-orang yang baik, insya Allah minimal kalau tidak bisa mengikuti, minimal kecipratan, minimal ada di dalam kondisi yang kondusif seperti itu. Sehingga apa? Sehingga meminimalisir kita kesempatan untuk berbuat buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada istilah Jawa yang sangat terkenal, ojo cedak kebo gupak. Itu memang real nyatanya Bapak Ibu. Bagaimana hadirin rahimakumullah kita nyari circle-circle kawan yang baik. Walaupun pangapunten awak dhewe mungkin dereng saged. Wah, iki kumpul karo wong hafal Quran. Lha iki kulhu mawon jek angel. Wis pokoke kumpul riyen. Ngeten. Ini kumpul sama kawan-kawan yang bareng-bareng ngaji. Baik ngaji Al-Qur'an maupun ngaji kahanan. Tapi di situ ada hikmah banyak yang bisa kita ambil. Maka dari situlah kita akan ada terbimbing dan terarah. Dan ini menjadi satu pelajaran berharga hadirin rahimakumullah. Guru kami mengajarkan dengan siapa kita bergaul, maka mereka itu nanti yang akan menyolatkan kita di waktu kita mati. Maka pripun carane hadirin rahimakumullah, usia yang sangat singkat ini kita banyak bergaul dengan kawan-kawan yang baik, kita nyari circle-circle yang baik agar apa? Agar banyak orang yang menyaksikan kebaikan kita untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu aku pernah ketemu dengan bapak ini. Beliau itu orang yang soleh ya Allah. Saksikan, kami menyaksikan beliau itu orang yang baik. Bisa jadi hadirin rahimakumullah, kesaksian kawan-kawan kita ini yang menyelamatkan kita dari api neraka dan mengangkat kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pramila terakhir di khutbah yang singkat ini hadirin rahimakumullah. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami berterima kasih ya Allah saat kami masih sering bermaksiat, saat kami masih sering berbuat dosa. Engkau masih izinkan kami berbuat baik, Engkau masih izinkan kami bertemu dengan kawan-kawan yang baik yang mengajak kami dalam kebaikan. Ya Allah ya Rabbal alamin, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah ya Rabbal alamin, dengan wasilah silaturahim ini ya Allah, dengan wasilah barokahnya majelis ini ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan dan kemanfaatan, karuniakan kesehatan lahir dan batin, dan akhiri usia kami dengan husnul khotimah, dengan jariah yang melimpah. Ya Allah ya Rabbal alamin, berkahi usia kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi ilmu kami ya Allah, jagalah kami dalam ketaatan, jagalah kami dari kemaksiatan, dan libatkan kami di setiap kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين